Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Anak-anakku kelas 6B yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita ketemu lagi, meskipun kali ini Mister hanya lewat video, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian dalam melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan pagi hari ini. Ya, karena ada sedikit beberapa kendala di jaringan internet kami, maka dengan sangat terpaksa untuk bahasa Indonesia kesempatan kali ini Mister sampaikan melalui rekaman video singkat berikut ini. Silakan nanti ikuti penjelasannya agar kalian bisa mendapatkan ilmu dari apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Langsung saja. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas tentang laporan ya, di halaman 57. Kemarin kita sudah membahas apa itu laporan, kemudian jenis-jenis laporan. Nah, laporan bisa disampaikan dalam dua jenis, yaitu secara lisan maupun secara tertulis. Di sini kemarin sudah kita bahas sampai habis. Kemudian format laporan sederhana kemarin kita juga sudah buat, yang mana di format laporan sederhana itu ada 3 unsur, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, di mana pendahuluan berisi tentang identitas umum, kemudian diisi berisi tentang informasi umum pada saat pengamatan berlangsung, dan pada bagian penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai dengan tujuan. Kemudian ini tahapan atau step-step ketika kita mau membuat laporan. Ada menentukan objek pengamatan, menentukan tujuan pengamatan, melakukan pengamatan, kemudian menyajikan hasil wawancara. Nah, menentukan objek pengamatan itu menjadi sebuah hal yang penting. Kemudian tujuannya untuk apa pengamatan itu dilakukan, lalu melakukan pengamatan ini bisa menggunakan beberapa metode, kemudian menyajikan hasil pengamatan dan menuliskan dalam bentuk laporan. Ini kita sudah yang keempat, ini kita sudah kemarin di halaman selanjutnya. Nah, kita kemarin sudah di sini menuliskan laporan kegiatan. Sederhananya seperti ini format laporan kegiatan sederhana: ada pendahuluan, ada isi, kemudian ada penutup. Nah, oke, untuk sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu di subtema yang kedua. Silahkan kalian bisa lihat di buku halaman, nah ini halaman berapa ya, sebentar. Nah, ini buku halaman 72. Oke, perhatikan pada pembahasan kali ini di halaman 72 ini kita sama-sama akan mempelajari tentang bagaimana caranya menemukan ide pokok dari sebuah laporan. Kalau kemarin menemukan ide pokok pada teks, sekarang kita menemukan ide pokok dari sebuah laporan. Laporannya seperti apa? Yang kemarin kita buat, yang tadi sudah kita ulas kembali. Nah, laporan merupakan salah satu dari bentuk karangan. Nah, jadi laporan merupakan salah satu dari bentuk karangan. Salah satu jenis laporan adalah laporan hasil percobaan. Jenisnya ada banyak ya, laporan kemarin, laporan perjalanan, laporan kegiatan. Nah, ini salah satu jenisnya itu ada laporan hasil percobaan. Nah, laporan hasil percobaan berisi uraian mengenai suatu kenyataan atau kejadian yang disengaja. Laporan hasil percobaan berisi tentang uraian mengenai suatu kenyataan yang disengaja. Oke,
Laporan hasil percobaan berisi uraian mengenai suatu kenyataan atau kejadian yang disengaja. Namanya juga laporan percobaan ya. Jadi isinya tentang uraian mengenai suatu kenyataan atau kejadian yang disengaja. Laporan ini bersifat ilmiah. Nah, sifatnya ilmiah serta disajikan dengan kalimat yang lugas dan resmi. Itu laporan percobaan. Biasanya IPA nih suka melakukan laporan hasil percobaan. Nah, data dan fakta yang disajikan di dalam laporan merupakan hasil percobaan. Jadi nanti diisi itu, di bagian isinya berisi tentang data dan fakta ini. Oke, contoh dalam pelajaran IPA, kamu diminta melakukan pengamatan tentang perkembangan dengan cara stek batang. Nah, kamu harus mencatat setiap kejadian yang kamu amati. Setelah melakukan kegiatan tersebut, kamu harus membuat laporannya. Nah, misalnya kalian diminta untuk mengamati perkembangbiakan dengan cara stek batang. Nah, ini bisa menggunakan laporan hasil percobaan ini. Nah, bagaimana penyusunannya? Nah, di sini penyusunan laporan terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama yaitu dengan menentukan topik dan tema. Selalu ini paling awal, menentukan topik dan tema. Setelah itu baru ke tahap berikutnya. Apa topik dan tema di sini? Topik adalah permasalahan inti yang akan dijadikan landasan penyusunan laporan. Jadi masalah intinya. Kayak tadi misalnya masalah intinya adalah perkembangan tumbuhan melalui perkembangbiakan secara stek batang. Nah, itu permasalahan intinya. Itu nantinya yang akan dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan laporan. Berikutnya baru menyusun kerangka laporan. Ini yang kedua, menyusun kerangka laporan. Kerangka laporan memuat garis besar isi laporan yang akan disajikan, garis besarnya saja. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Nah, data-data ini dapat kita temukan pada saat melakukan pengamatan di tempat pengamatan atau di lapangan. Data yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah laporan sebagian besar diperoleh saat melakukan kegiatan penelitian. Saat kegiatan penelitian misalnya hari ini jam sekian ada pertumbuhannya, daunnya misalnya bertambah atau muncul tunas baru, kayak seperti itu ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan kerangka laporan. Nah, dari kerangka yang tadi disusun ini dikembangkan. Kemudian kerangka laporan dikembangkan menjadi sebuah laporan yang utuh. Nah, setelah dikembangkan menjadi laporan yang utuh. Data dan fakta pendukung dapat disajikan dalam laporan tersebut. Nah, data-data yang diperoleh serta fakta-fakta kejadian di lapangan dapat disajikan dalam laporan tersebut. Sebagai apa? Sebagai bahan penguat hasil pengamatan yang kalian lakukan. Kemudian menentukan judul. Nah, di sini judul malah bagian terakhir, bukan di awal, ya. Menentukan judul. Judul memiliki peran yang penting dalam sebuah tulisan. Dengan membaca judul kita dapat memperoleh gambaran tentang isi dari sebuah tulisan tersebut. Nah, itu ya, langkah-langkahnya tadi ada 5. Yang pertama, menentukan topik dan tema. Yang kedua, menyusun kerangka laporan. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang keempat, mengembangkan kerangka laporan. Lalu yang kelima baru menentukan judul. Nah, di sini sudah ada contoh hasil laporan pengamatan. Coba kita perhatikan. Nah, laporan ini judulnya laporan pengamatan semut. Judulnya pengamatan semut, kemudian waktunya Jumat 14 Februari 2018, tempatnya di Rumah Salman. Nama pengamatnya Salman dan Jono. Mereka tergabung dalam kelompok 4. Alat dan bahannya apa yang digunakan ya? Alat ini yang digunakan ketika pengamatan
Kebetulan di sini menggunakan kaca pembesar. Berikutnya, nah di hasil pengamatan ini diuraikan data dan fakta yang dilakukan oleh Salman dan Jono tadi, diuraikan di hasil pengamatan ini. Mulai dari tergolong dari jenis apa semut itu, kemudian ciri-cirinya, dia berkoloni, kemudian beranggotakan ribuan, kemudian semut itu bekerja keras dan penjaga, kemudian ukuran tubuhnya. Nah, ini udah masuk ke ciri-cirinya disampaikan di sini. Jadi data dan fakta pada saat pengamatan itu dituliskan di sini. Ia mampu menopang beban dengan berat yang jauh lebih besar dan beratnya dari berat badannya itu sendiri. Nah, diuraikan semuanya. Kemudian semut memiliki kerjasama yang tinggi satu sama lain. Terus sampailah pada tahap yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya adalah dari, kan kemarin kita sudah pernah membuat kesimpulan ya. Kesimpulan itu diambil dari ide pokok di sini, di sini, di sini. Nah, ide pokok dari ketiga paragraf ini digabung ke kesimpulan. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya diambil dari hasil pengamatan yang ditulis. Nah, seperti itu untuk pembahasan kali ini. Silahkan kalian bisa mengerjakan yang ayo eksplorasi. Mohon maaf, sumpah. Ya, mohon maaf, Mister Alat tugasnya di halaman 74 saja tugasnya. Silahkan cari laporan hasil pengamatan dari berbagai sumber, bisa internet boleh, silahkan cari di situ. Kemudian tuliskan isi laporan tersebut. Yang dituliskan apa? Ide pokoknya saja. Pada halaman 74 sudah disediakan kotak untuk mengisinya. Ya, sekali lagi tugasnya silahkan cari laporan hasil pengamatan dari berbagai sumber, boleh di internet. Kemudian tuliskan ide pokoknya dari laporan pengamatan tersebut. Ide pokoknya ada di mana? Ada di hasil pengamatan seperti ini. Ini ya, ada di sini. Nah, silakan dicari. Untuk tugasnya nanti Mister akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf sekali lagi karena ada gangguan internet untuk sementara. Di kesempatan berikutnya akan kita bahas lebih mendalam lagi. Terima kasih atas atensinya. Dan Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.